Selamat bertemu kembali teman-teman Asal Omong. Kali ini Asal Omong akan omong tentang Menteri Investasi, ya, Bahlil Lahadalia. Nah, Bahlil ini beberapa hari ini jadi rame di media, ya, tentang yang mungkin sama-sama kita sudah ketahui tentang pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan. Oke, itu sekedar infonya teman. Dari bagaimana cerita tentang Bahlil ini, tim Asal Omong sudah merangkumnya seperti biasa dan saya akan bacakan, ya. Nah, jadi rangkuman apa yang telah tim Asal Omong susun ini, teman-teman lain juga bisa membacanya, ya, di pojokbewas.com, ya, di pojok tulis, ya. Itu teman-teman bisa membaca di sana. Oke. Nah, baik. Saya akan memulainya. Mungkinkah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperiksa KPK? Jadi sekali lagi, mungkinkah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperiksa KPK? Salah satu Menteri Joko Widodo sedang ramai dibicarakan publik atas dugaan terlibat dalam kasus pencabutan dan pemberian izin tambang. Kasus ini bermula dari laporan investigasi majalah Tempo yang berjudul Menteri Bahlil Lahadalia dalam kisru pencabutan izin pertambangan. Nah, ini teman-teman bisa baca di Tempo tanggal 3 Maret 2024. Sebelumnya juga pada tanggal 2 Maret 2024, podcast Bocor Alus Tempo yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disiarkan, bahwa para pengusaha bercerita orang di sekeliling Bahlil meminta upeti untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP yang telah dicabut. Besarannya 5 sampai 25 miliar. Wah, ini gila juga ini, ya. Nah, itu yang kita dengar dari podcast Bocor Halus, ya. Nah, sekali lagi besarannya 5 teman sampai 25 miliar. Selain meminta imbalan menghidupkan kembali IUP, orang di sekitar Bahlil juga meminta saham perusahaan yang izinnya dibatalkan. Besarannya 30%. 30% teman, ya. Walaupun Bahlil telah menyangka investasi tersebut, ia mengatakan segera lapor polisi kalau hal itu terjadi. Selain menyangga, Bahlil juga telah melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Meski telah menyangga, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mendorong pimpinan DPR untuk mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mengaktifkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP yang dilakukan Menteri Investasi dan Kepala BKPM
Bahlil Lahadalia. Selain anggota DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun siap melakukan pendalaman dan memanggil Lahadalia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan publiknya mengatakan bahwa KPK siap menindaklanjuti informasi tentang dugaan korupsi tersebut. Semoga benar aja ya, KPK akan menindaklanjuti. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan publiknya juga menyampaikan siap memanggil Bahlil. Namun tentunya pemanggilan itu harus ada dasarnya. Oleh karena itu KPK akan memanggil Bahlil pertama-tama dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah atau AGK. Bahlil Lahadalia bukan orang sembarangan dalam kabinet Jokowi Dodo ya, atau dalam kabinet Jokowi. Ia bukan sekedar menteri investasi. Ia bahkan disebut sebagai tangan kanan penting dari Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau tangan kanannya sudah diambil oleh menteri lain, maka Bahlil dapat disebut sebagai tangan kiri Joko Widodo. Jadi kalau tangan kanannya diambil, ya tangan kirinya berfungsi juga lah, ya kira-kira begitu ya. Bahlil adalah salah seorang menteri Joko Widodo yang pernah mewacanakan Joko Widodo 3 periode. Wacana ini menimbulkan kontra di publik. Publik menduga wacana itu bukan datang dari Bahlil, tetapi perintah Jokowi. Ya, jadi bukan datang dari Bahlil, tetapi perintah Jokowi. Atau paling tidak Presiden Joko Widodo mengetahui pergerakan menterinya itu, namun tidak berusaha menghentikannya. Mengapa Jokowi tidak menghentikannya? Apakah memang yang menghendakinya? Kita tidak tahu ya. Boleh tanya kepada Jokowi atau kepada rumput yang bergoyang sajalah ya. Yang kita tahu, majunya Gibran Rakabuming dalam kontestasi Pilpres 2024 dapat ditafsirkan sebagai bentuk lain dari keinginan Jokowi untuk berkuasa pada periode ketiganya. Terhadap tuduhan publik tersebut, Bahlil menyanggah. Pada waktu itu ia mengatakan tidak ada perintah untuk mewacanakan Jokowi 3 periode. Ide itu katanya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Presiden Jokowi. Dalam masa kampanye Pilpres lalu, Bahlil tidak malu-malu menunjukkan keberpihakannya pada pasangan Prabowo dan Gibran. Pada saat debat Capres, ia terlihat beberapa kali hadir memberi dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Saat kalangan kampus mengkritik sikap Joko Widodo yang tidak netral dalam Pilpres, Bahlil Lahadalia adalah salah satu orang terdepan memberi perlindungan untuk Presiden Joko Widodo. Ia menuduh gerakan para akademisi tersebut didasari oleh skenario tertentu untuk menguntungkan pasangan capres lain. Bahlil sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Ia juga bahkan sangat dekat dengan Presiden terpilih versi quick count. Apakah Presiden Jokowi dan Prabowo Gibran akan membiarkan Bahlil tersandra dugaan korupsi? Untuk pemberantasan korupsi negeri ini, kita tidak dapat menggantungkan harapan pada komitmen politik pemerintah Jokowi.
apalagi pelemahan KPK terjadi pada pemerintahan Jokowi. Dampak pelemahan itu, indeks korupsi kita terus merosot. Secara institusional, KPK juga berada dalam rumpun eksekutif. Otoritas tertinggi dalam eksekutif adalah presiden. Oleh karena itu, kita dapat saja menduga bahwa pergerakan KPK tidak dapat terlepas dari sinyal-sinyal kekuasaan presiden yang harus dimengerti oleh KPK. Dalam konteks ini misalnya, kasus 2 menteri dari Nasdem yang menjadi pesakitan KPK tidak dapat terlepas dari sinyal-sinyal kekuasaan itu. Kita semua ketahui, Nasdem jauh-jauh hari telah mendukung Anies sebagai calon presiden. Perilaku Nasdem ini disinyalir tidak disukai Joko Widodo. Kedua menteri tersebut masih kuat terbukti melanggar hukum, namun juga pada saat bersamaan tidak terlepas dari interes kekuasaan politik. Berdasar pada kondisi ini, maka kita tidak dapat berharap banyak pada komitmen politik pemerintah dan keberanian hukum KPK terhadap kasus Bahlil Lahadalia. Kita harus mengembalikan komitmen itu kepada masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang paling dirugikan hak-haknya karena korupsi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tentunya. Jadi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menjadi mungkin dipanggil dan diperiksa oleh KPK bukan karena komitmen politik penguasa atau komitmen hukum penegak hukum, melainkan oleh api moral masyarakat. Ya, sekali lagi, ini sekali lagi ya, bukan komitmen penegak hukum, melainkan oleh api moral masyarakat sipil yang tidak padam dan terus bernyala mengawasi perilaku buruk dan culas para penguasa. Jadi teman-teman, saya sekali lagi ingin menekankan poin yang terakhir yang ingin saya tegaskan di sini ya. Jadi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menjadi mungkin dipanggil dan diperiksa oleh KPK bukan karena komitmen politik penguasa atau komitmen hukum penegak hukum, melainkan oleh api moral masyarakat sipil yang tidak padam dan terus bernyala mengawasi perilaku buruk dan culas para penguasa. Jadi teman-teman, itulah ulasan asal omong pada kesempatan ini. Jika teman-teman ingin membacanya, silakan membacanya di pojokbebas.com ya, ada ulasannya di sana. Baik, itu teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Semoga berkenan pada teman-teman semua. Sampai jumpa.